semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmilia Khilafatur Rosyida. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang dengan NIM 1401422063. Dalam video saya kali ini nantinya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari nilai dan juga karakter bagi saya seorang mahasiswa. And keep on watching. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai nilai. Nilai ini merupakan suatu keyakinan yang relatif stabil tentang model-model perilaku spesifik yang diinginkan dan keadaan akhir yang diinginkan oleh suatu lingkungan. Nilai ini merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, namun dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat penggunanya. Nilai ini merupakan sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya serta memiliki bobot moral apabila diintegrasikan ke dalam tingkah laku moral tertentu. Dan dapat kita ketahui bahwa nilai ini tidak dapat dipisahkan dari karakter. Karakter ini nantinya dapat menentukan pikiran dan juga tindakan kepada diri seseorang. Karakter yang baik adalah dengan adanya motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan standar perilaku yang paling tinggi di setiap situasi. Karakter yang baik harus memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. UNES sendiri merupakan universitas konservasi ya teman-teman. Dan UNES ini telah merumuskan nilai-nilai karakter konservasi yang meliputi nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan juga adil. Nah, pengembangan nilai dan juga karakter dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari ini merupakan hal utama untuk dikedepankan. Memiliki nilai kepribadian dan perilaku yang baik dalam setiap kegiatan keseharian kita itu nantinya akan memunculkan rasa kasih sayang, saling menghormati, dan saling menghargai antara individu satu dengan individu lainnya. Dengan cara kita bertegur sapa saat bertemu atau berjabat tangan dengan dosen, teman-teman, maupun staf-staf kampus, itu merupakan salah satu bentuk sederhana untuk pembentukan karakter, sekaligus memberikan teladan bagi para mahasiswa lainnya. Nah, sebagai seorang mahasiswa, tentunya itu sangat penting kita untuk menanamkan nilai dan juga karakter di lingkungan kampus. Tetapi juga tidak hanya di lingkungan kampus. Kita intinya itu sangat penting menanamkan nilai dan karakter dimanapun kita berada. Tetapi hal itu tidak saja cukup, karena dengan melaksanakan nilai-nilai karakter baik dimulai dari hal-hal yang sederhana, sekalipun tentu akan membentuk kepribadian yang unggul bagi tiap individunya. Karakter juga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana setiap individu itu nantinya akan melaksanakan ibadah sehari-hari, melakukan kegiatan-kegiatan amal dan aktivitas positif lainnya yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau sesama individu. Dan karakter ini itu erat kaitannya terhadap pengembangan perilaku diri sendiri yang baik, kasih sayang sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang nantinya itu terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan juga perbuatan berdasarkan norma-norma agama, norma hukum, tata krama, budaya, dan juga adat istiadat. Pendidikan karakter itu merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga kampus yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, terhadap sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Dalam pendidikan karakter di lingkungan kampus itu semua komponen harus dilibatkan,
termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, meliputi proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan dan pengelolaan mata kuliah, dan pelaksanaan aktivitas yang ada di kampus. Salah satu bentuk implementasi dari nilai dan karakter di lingkungan kampus PGSD itu yaitu dengan adanya klub-klub yang diselenggarakan oleh kampus. Hal itu merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik dari mahasiswanya. Klub ini merupakan kegiatan pendidikan di luar sekolah ya. Klub ini merupakan kegiatan di luar mata kuliah yang bertujuan untuk membantu pengembangan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus ini diselenggarakan oleh pendidik maupun tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di kampus tersebut. Dan tentunya saya sendiri ini mengikuti klub yang ada di pendidikan guru sekolah dasar ini ya teman-teman, karena itu juga suatu wujud dari rasa ingin saya dalam pengimplementasian nilai dan karakter di lingkungan kampus. Dengan mengikuti adanya klub tersebut, saya menjadi tahu bagaimana sih perilaku yang pas untuk dicontohkan atau diimplementasikan dalam lingkungan kampus. Dan saya juga tentunya menjadi tahu apa saja sih yang nggak boleh dilakukan di dalam kampus gitu. Dan melalui saya mengikuti klub ini itu nantinya diharapkan saya dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial saya serta potensi dan prestasi saya sebagai seorang mahasiswa. Tentunya dengan kita mengikuti klub itu nantinya akan menciptakan kemandirian mahasiswa. Bagaimana melihat proses perubahan yang terjadi di sekitar dan mencari problem solving untuk permasalahan. Nah, dalam perguruan tinggi itu ya, tentunya diharapkan mampu mencetak sebuah mahasiswa yang memiliki integritas, kejujuran, kreativitas, dan juga perbuatan yang menunjukkan produktivitas. Pendidikan yang dapat meningkatkan semua potensi kecerdasan anak bangsa yang dilandasi oleh pendidikan karakter itu diharapkan mampu untuk menjadi pilar kebangkitan bangsa. Itu bentuk implementasi dari nilai dan karakter yang ada di lingkungan kampus yang biasa saya lakukan, yaitu selalu bertegur sapa dengan orang lain. Dalam perkuliahan tentunya kita ketemu dengan dosen, ketemu teman-teman, ketemu staf-staf. Kita tidak boleh dengan wajah yang murung, tetapi kita harus senyum dan kalau bisa bertegur sapa untuk menciptakan suatu rasa bahagia lah intinya. Terus kemudian dalam perkuliahan saya juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Contohnya saja dalam perkuliahan mata kuliah pendidikan konservasi contohnya. Jika saya tidak paham mengenai materi ini, nantinya saya akan bertanya kepada dosen pengampunya, maksudnya ini gimana sih Bu, gini-gini. Intinya saya memiliki rasa ingin tahu ya tinggi mengenai apa yang belum saya pahami dalam materi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu selalu bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Contohnya saya di sini mengikuti organisasi atau LKUKM DPMJ dan di dalamnya saya menjadi pengurus harian. Saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurusi semua pemberkasan maupun persuratan. Nantinya saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada saya. Saya harus menjalankannya karena itu sudah menjadi keinginan saya sebelumnya. Saya dalam dunia kampus juga harus kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran agar nantinya itu kita dapat menciptakan ide-ide baru yang nantinya dapat menunjang proses pembelajaran. Kita harus peduli sosial, memiliki semangat kebangsaan, toleransi, kejujuran. Kita harus toleransi ya di lingkungan kampus karena
Kita ketahui sendiri bahwa kampus ini tidak hanya terdiri dari satu agama, satu budaya, satu adat istiadat, tetapi dengan banyaknya suku, ras, dan budaya tersebut, kita harus bisa menghargai semua orang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.